Sehari setelah peristiwa pembunuhan, korban yang bernama Agus Sofyan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang berada tak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Raharja, Purwaharja, Banjar, Jawa Barat. Tak ada yang menyangka bahwa Agus Sofyan harus pergi dengan cara yang tragis. Lebih mengejutkannya lagi, pelakunya tak lain adalah menantunya sendiri yang merupakan warga negara Amerika. Orangnya ya baik sama lingkungan, baik sama keluarga, baik sama sesama keluarga, minta diproses yang seadil-adilnya. Terus ya dihukum yang setimpal, yang seberat-beratnya. Tim CSI RTV pun mendatangi lokasi kejadian di Desa Raharja, Banjar, Jawa Barat. Dari penelusuran kami, pembunuhan Agus Sofyan terjadi di halaman belakang rumahnya, yaitu dekat sebuah gubuk yang biasa dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian. Sahabat RTV, di belakang saya ini merupakan lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh warga negara asing asal Amerika Serikat terhadap ayah mertuanya di Desa Raharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Korban yang berusia 58 tahun akhirnya meninggal dunia di tangan ALW yang merupakan warga negara asing menantunya sendiri. Lantas, apa yang menjadi motif dari pembunuhan ini? Dalam kesehariannya, Agus Sofyan bekerja sebagai seorang petani dan menggarap lahan miliknya. Pria berusia 58 tahun itu bekerja sama dengan menantunya menanam sayur dan buah-buahan. Kerjasama tersebut sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu, tepatnya setelah pelaku menikahi anak korban yang bernama Siti Basiroh. Kepergian korban menyisakan penyesalan yang dalam bagi keluarga. Bukan tanpa alasan, seminggu sebelum peristiwa mengenaskan itu terjadi, pelaku pernah mengobrak-abrik seisi rumah korban. Perabotan rumah seperti televisi dan pintu rumah dihancurkan pelaku yang terbakar emosi. Namun sayang, setelah kejadian itu, pelaku tidak ditahan dengan alasan aksi perusakan hanya terancam hukuman di bawah 5 tahun penjara. Pelaku memang dikenal sebagai sosok yang temperamental, hingga terungkap sebuah surat perjanjian yang menyatakan jika Arthur kembali berulah, maka ia dengan kerelaan hati pergi dari Indonesia. Pergi ke warung, pergi ke mall, masa Allah kesana kemari ke kebun, masa Allah padahal itu Tak heran jika istri korban tersulut emosi dan meluapkannya kepada petugas yang berada di lokasi kejadian. Apakah polisi itu bisa mengembalikan nyawa? Saya tanya, ke polisi itu bisa mengembalikan nyawa? Akibat aksi kejinya itu, Polres Banjar pun resmi menetapkan Arthur sebagai tersangka pembunuh ayah mertuanya. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan ini. Jadi ini dipicu oleh kejadian di pagi hari bahwa istri dari tersangka ini keluar dari rumah. Kemudian si tersangka ini berupaya untuk akhirnya mencari ke kediaman dari mertuanya ini. Kemudian dia mencari dan ketemu di satu tempat. Kemudian si pelaku langsung melakukan penusukan terhadap korban. Namun menurut pengakuan tersangka Arthur, apa yang dia lakukan terhadap ayah mertuanya bukanlah tanpa alasan. Ia mengaku emosi lantaran ayah mertuanya tersebut terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya dengan sang istri Siti Basiroh. Meski begitu, belakangan juga terungkap bahwa pelaku ternyata punya riwayat kriminal di negeri asalnya Amerika Serikat dalam kasus penyerangan 2 orang lanjut usia dengan menggunakan pedang beberapa tahun lalu. Pelaku ini merasa kesal karena korban terlalu ikut campur dalam urusan keluarga pelaku.
Ini juga masih kita dalami terkait dengan catatan kriminal yang ada. Apakah yang bersangkutan ini pernah melakukan tindak pidana di negara asalnya? Ini pun kami masih melakukan mencari informasi terlebih dahulu. Aksi pembunuhan yang dilakukan Arthur terhadap ayah mertuanya menambah daftar panjang aksi kriminalitas yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap warga kita. Sudah seharusnya para pelaku mendapatkan hukuman yang berat sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tersangka Arthur kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat dengan pasal pidana tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Banjar, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV.